Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong, karena hari ini adalah hari kemerdekaan. Kali ini aku bakalan jelasin apa sih arti kemerdekaan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia dan bagaimana perjuangan para pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis ya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Selanjutnya Balikpapan, Palembang, dan Pelaju. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang menduduki 3 kota di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, daerah Pantura, dan kota Pasuruan. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jenderal Terporten menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura. Pada masa Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Wilayah militer 1 meliputi Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Wilayah militer 2 meliputi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Sedangkan wilayah militer 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Tujuan utama pendudukan Jepang di Jawa adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian peninggalan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara. Tujuan utama ini mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut baik oleh orang-orang Jawa yang beranggapan bahwa kedatangan tentara Jepang sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh sebab itu, ketika tentara Jepang mendirikan pemerintahan militernya, orang-orang Jawa menerimanya dengan sukarela. Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataan Koiso tersebut kemudian terkenal dengan sebutan Janji Koiso. Awal persiapan kemerdekaan oleh BPU-PKI. Jenderal Kumakichi Harada selaku pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPU-PKI untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. Profil BPU-PKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosokai. Tanggal resmi dibentuknya yaitu pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Tanggal dibubarkannya yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 yang merupakan tanggal dibentuknya PPKI. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan wakil ketuanya adalah Raden Panji Suroso dan Ichi Bangese Yoshio. Anggotanya berjumlah 67 orang. Selain menjadi wakil ketua, Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPU-PKI dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Panitia 9 adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Panitia 9 dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia 9 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno selaku ketua, kedua Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil ketua. Adapun anggota-anggotanya meliputi Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Jokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Profil PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tanggal resmi dibentuknya yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Tanggal dibubarkannya yaitu pada tanggal 29 Agustus 1945. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Sedangkan anggotanya berjumlah 21 orang plus 6 orang. Keanggotaan PPKI terdiri dari 21 orang Indonesia. Jumlahnya bertambah saat 6 orang masuk tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan keanggotaan PPKI sebanyak 27 orang. Pembentukan PPKI ini adalah sebagai janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Jepang yang semakin terdesak pada saat Perang Dunia Kedua kala itu membentuk PPKI untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Detik-detik menjelang proklamasi. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Bikana, dan Khairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabarani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati oleh Latif Hendraningrat dibantu Suhut. Ini adalah teks proklamasi tulisan tangan Soekarno yang berbunyi, "Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia."
Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka, setiap 17 Agustus mempunyai ciri khasnya sendiri, mempunyai makna sendiri. Sejak saat itu, bangsa Indonesia telah terbebas dari gempuran imperialisme bertubi-tubi yang menyengsarakan. Kemerdekaan Indonesia tidaklah didapat dengan mudah, melainkan dengan kobaran semangat juang, pertumpahan darah para pahlawan, serta isak tangis para janda yang kehilangan suaminya, ibu yang kehilangan anak lelakinya, serta sanak saudara yang harus terpisah demi mempertahankan kedaulatan Ibu Pertiwi. Oke, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.